kenaikannya langsung dari kelas itu di BPSS. Iya, otomatis. Tapi dia masuknya ternyata tadi aku bilang jam 12 malam, bukan di hari itu. Jadi tanggal 1, teman-teman nggak biasa ngecek tuh IBS ini maksudnya berapa, nggak bisa. Besoknya baru bisa dicek. Tapi untuk kalau tugas loket kan setelah tutup loket ya memberikan dananya. Nah itu teman-teman ngeceknya di PPSS aja. Sebenarnya kasusnya berapa, tiket kedatangannya berapa dikurangin. Nah maksudnya sebesar itulah nominal kas yang disetorkan oleh petugas loket ke kita. Nah besok secara IBS-nya harusnya biasanya sih pasti sama dengan PPSS karena kan itu mirroring ya. Front end sama back end-nya pasti mirroring. Lagi. Oke, aku lanjut ya. Ini proses yang tadi aku jelasin juga teman-teman, download kaslist, terus oke. Terus itu download receipt-nya di IBS. Ini lagi. Seperti tadi juga kan tadi kita baru sampai mencocokkan ya. Kalau nilainya udah sama ya teman-teman tinggal clearing aja di sini sama seperti tadi. Kalau receipt-nya kan integrasi, jadi teman-teman kan kalau tadi kan kebetulan nomor receipt-nya kita input sendiri gampang. Kalau ini kan integrasi, jadi dari sistem kode-kode receipt number-nya kita klik range namanya aja. Range namanya kan tanggal 1. Terus kalau memang sudah define and mark, nanti kan dia otomatis kesam tuh tinggal di. Terus nanti kalau udah ditarik deh laporan pas banget. Oke, next time-nya. Lagi next. Oke, selanjutnya pembayaran channel bank. Sebenarnya ini berlaku untuk semua teman-teman. Teman-teman di cabang mungkin tidak relate karena ini kalau transaksi VA itu sejauh ini semuanya terpusat. Di cabang nggak ada transaksi VA, tapi sedang dikembangkan untuk ada. Jadi nanti mungkin prosedurnya sama seperti main kargo tadi, tugas loket bantu booking sampai muncul nomor VA, nanti nomor VA diberikan kepada penumpang. Penumpangnya bayar VA. Tapi itu belum terimplementasi, masih dalam proses development di sisi PNK. Nah, ini aku bakal jelasin, mungkin bisa jadi pengetahuan ya, mungkin kalau nggak, mungkin nanti ada teman-teman cabang yang tanya, saya udah beli tiket pakai PLN Mobile, dan saya udah ke debit, tapi kok tiketnya belum issued yang ini, kok di aplikasi ini masih belum berhasil gitu. Jadi aku coba jelaskan flowchart-nya, jadi teman-teman juga punya fondasi kalau nanti ditanyakan oleh penumpang. Jadi untuk pembayaran channel via WA itu, via VA itu kan sekarang banyak ya, ada dari mobile, website, terus juga kita udah kerja sama kayak mobile banking, jadi di MyBCA, di Finsuka itu udah bisa begitu kan. Nah jadi prosesnya itu penumpang booking, input kayak di Traveloka gitu, sampai proses pembayaran. Muncullah nomor VA. Nomor VA-nya akan dikirim ke email dan juga muncul di desktop-nya itu si penumpang. Kemudian penumpang membayar tiket VA. Kemudian kan VA itu akan dikirim ke bank. Jadi sebenarnya ini tuh melewati rekeningnya bank dulu, bukan langsung PLN. Jadi rekening penampung pihak ketiga dulu. Kalau tadi transaksi tunai, kemarin kan dikasih tahu ya sama PNK, kalau transaksi tunai itu yang memfinalisasi sebenarnya transaksi itu berhasil atau enggak ya si petugas loket kan. Biasanya sebenarnya dia jual tiket keluarganya, oke sudah terbayar, terus sebenarnya dia nggak terima duitnya, bisa aja kan terjadi hal seperti itu karena nggak ada trigger apapun gitu loh, cuman benar-benar trigger aksi manual dari si petugas loket. Kalau memang saya sudah terima dana selesai gitu. Tapi kalau dari VA itu nggak bisa. Dari VA itu harus host to host by system.
Jadi ketika VA-nya terbentuk, VA-nya itu aktif dalam 2 jam. Jika dalam 2 jam VA ini nggak terbayarkan, time out. Nah, kemudian ketika penumpang membayarkan VA kan PPSS Pelni menunggu di 2 jam. Menunggu 2 jam sampai dia time out. Ketika penumpang melakukan pembayaran ke bank memberikan informasi ke PLN, oke PLN ini untuk kode booking ini sudah dilakukan pembayaran. Nah itulah si aplikasi bank mengirim notifikasi ke aplikasinya PLN bahwa pembayaran ini berhasil. Ketika notifikasi itu sudah diterima dari bank, baru status di PPSS berubah menjadi sudah dibayar. Jadi nggak ada trigger manual, semuanya pure dari notifikasi bank. Permasalahannya kadang-kadang kan mungkin banknya sangat terkendala. Jadi dana penumpang udah terdebit nih, tapi dia nggak ngirim notifikasi berhasil ke PLN. 2 jam di PLN nungguin ternyata di PLN time out, tapi dana penumpang udah terdebit. Atau mungkin juga sebenarnya bukan sistem banknya yang salah, tapi penumpangnya bayarnya mepet, bayarnya 1 jam 59 menit 59 detik. Berhasil tapi masuk di banknya kurang dari 2 jam. Masuk di banknya pas kurang 1 detik. Tapi kan bank mengirim ke PLN butuh waktu lagi sekian detik, masuknya jam 2 jam 01 detik. Di PLN udah terlanjur time out dong 1 detik. Nah biasanya hal-hal seperti itu yang mengakibatkan tidak sinkronnya data ini. Jadi menurut penumpang, saya udah kedebet nih dana saya, tapi di sisi lainnya menganggap transaksi itu batal. Nah biasanya kalau hal-hal seperti ini dananya tetap disetel ke bank dari ke rekening PLN oleh bank. Biasanya kita akan bukan manual untuk transaksi ini. Jadi kalau ada perubahan seperti ini, mungkin teman-teman bisa arahkan aja penumpangnya untuk ke call center PLN 162. Karena kalau dia bayarnya pakai VA, kemungkinan ya akan dikabulkan oleh perusahaan. Gitu teman-teman. Jadi paling nggak punya mindset dulu nih, sebenarnya apa sih yang terjadi dalam proses gagal itu gitu. Oke, next. Sampailah ke topik yang paling jelimet. PLN ini yang sudah jalan bertahun-tahun tapi memang masih belum sempurna implementasinya. Ada di sini yang pernah bekerja jadi kasir mungkin pengalamannya? Ada ya, orang back office semua yang pengalamannya itu. Ya teman-teman, jadi di PLN itu sudah ada mesin edisi sekarang. Ya kan cashless ya. Sekarang sih penjualannya udah senang-senang sedikit, 10% lah paling penjualan. Nah untuk edisi ini, kalau tadi tunai, uangnya itu kan di store tuh, soalnya ke teman keuangan. Kalau edisi itu uangnya masuk ke pusat, uangnya kan masuk ke rekeningnya Mandiri kan, rekening penampungannya Mandiri, ini akan disetel ke rekening pusat. Jadi teman-teman nggak punya data nih untuk merekon secara RK, tapi teman-teman bisa mengganti dana yang seharusnya diterima itu dengan sales draft. Jadi kan mesin edisi itu biasanya setiap hari seharusnya ketika transaksi itu berhasil gitu, misalnya kalau loket jualan hari ini, kayak loket tutup terus harusnya mesin edisi itu disettle. Kalau mesin edisi tidak disettle, maka dananya nggak akan pernah masuk ke PLN. Dananya bakal digantung ada terus. Nah, ketika di server ini biasanya dia bakal ngeluarin tuh rekap transaksi hari ini, berapa transaksi yang berhasil, berapa yang void gitu. Nah nominal itu harusnya dicocokkan dengan kasus yang tadi tuh, kasus di tiket batal harusnya sama dengan nominal total penjualan di mesin edisi teman-teman. Next tadinya nanti aja bakal. Jadi teman-teman untuk transaksi edisi ini, kalau tadi kita transaksi tunai 1 juta, kalau dia batal petugas, apa yang harus kita lakukan dengan uang 1 juta itu? Batal petugas, kembaliin full kan batal petugas bukan 100%, karena salah petugas dan petugasnya didenda. Iya. Oke. Kalau secara edisi, kan kita nggak punya uang cash buat kembali ke penumpang. Harusnya edisi itu di void. Ketika edisinya di void,
itu harusnya voidnya berhasil, si transaksi itu masuk kembali ke rekening yang tadi digunakan untuk